Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat Mazmur 91, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau ada dalam penjagaan Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dan dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Maka malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin share kepada Bapak Ibu tentang penjagaan Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat gagahnya kita, betul? Itu bukan karena kemampuan kita, betul? Itu bukan hartanya kita, benar Bapak Ibu? Itu bukan juga karena semua yang bisa kita banggakan, tidak saudara. Tapi Alkitab katakan semua karena Tuhan. Penjagaan Tuhanlah yang membuat kita baik-baik saja. Alkitab berkata Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Menyertai bukan cuma memberikan kita makan dan minum, memberikan kita hidup, tidak. Menyertai dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita perhatikan Mazmur 91, ayat 1 sampai ayat 16, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa ketika mereka ada di dalam perjalanan di padang gurun. Dan saya percaya bahwa ketika mereka berjalan di padang gurun, ada begitu banyak hal yang mereka alami, saudara. Padang gurun adalah tempat yang tandus. Dan kita belajar bahwa satu generasi mati di padang gurun. Kalau kita lihat Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua, Alkitab berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Padang gurun adalah tempat yang sulit. Padang gurun di masa sekarang ini, Indonesia nggak ada padang gurun ya. Padang gurun rohani kita, itu adalah problem, masalah, ujian kehidupan, tantangan kehidupan. Itu sesuatu yang sulit. Tapi Tuhan mau jaga Bapak Ibu, Tuhan mau melindungi Bapak Ibu. Tuhan mau jadi kubu pertahanan bagi kita yang bisa kita percayai. Jadi ketika kita mengalami masalah persoalan, jangan mempercayai apa yang kita punya, karena itu nggak akan mampu menolong kita, nggak akan mampu menjaga kita, nggak akan mampu melindungi kita. Percayalah kepada Tuhan. Karena dia sanggup untuk menolong kita semuanya. Musa percaya dan sangat yakin bahwa ia berada dalam perlindungan Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Amin.
Sehingga semuanya dalam keadaan aman-aman saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari tantangan. Yesus kita lebih besar dari masalah. Yesus kita lebih besar dari rintangan. Yesus kita lebih besar dari pergumulan. Alkitab berkata dia nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Nama masalah, nama persoalan, nama penyakit. Ada satu nama di atas semuanya itu, yaitu nama Yesus. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu percaya kepada dia, melebihi apapun juga, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata bahwa Allah kita adalah gunung batu. Dikatakan menara perlindungan, kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Harusnya kita aman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saya berdoa supaya orang percaya, saya berdoa supaya saudara dan saya bisa berkata bahwa Allah kita, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat diandalkan. Kalau Bapak Ibu nyandar di meja makan Bapak Ibu, kita bisa jatuh karena meja makan itu tidak bisa menahan bobot Bapak Ibu, beban tubuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersandar kepada tembok yang kuat, yang kokoh, kita nggak mungkin jatuh. Nah, Tuhan itu seperti itu, bahkan lebih kuat daripada tembok itu. Amin. Jangan bersandar kepada kekayaan, jangan bersandar kepada kekuatan prestasi. Tuhan berikan kita semuanya itu untuk jadi fasilitas untuk kita melayani Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa dapat perlindungan Tuhan? Bagaimana kita bisa dapat penjagaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita bisa mengalami penjagaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tidak secara otomatis datang dalam hidup saudara. Saya percaya penjagaan Tuhan itu tidak datang tiba-tiba dalam kita. Harus ada hal yang kita kerjakan. Ada beberapa hal yang ingin saya share kepada Bapak Ibu di pagi hari ini, yang Bapak Ibu dan saya harus kerjakan, yang Bapak Ibu dan saya harus bangun, yang Bapak Ibu dan saya harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Saya temukan dalam Mazmur 91 ayat yang keempat berkata begini, sungguh hatinya melekat kepada. Apakah Bapak Ibu hatinya melekat kepada Tuhan? Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ternyata orang-orang yang akan dapat penjagaan Tuhan adalah yang hatinya melekat kepada Tuhan. Contoh seperti apa, Pastor, hati yang melekat kepada Tuhan? Hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang menyimpan firman. Hati yang mengingat Tuhan dalam segala situasi, kondisi yang dia alami. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dia tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang datang menerpa hidupnya, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya ingat kepada Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 13, dikatakan bahwa hati Musa melekat kepada Tuhan. Karena kata melekat, saya coba cari bahasa Ibraninya dipakai kata kasak. K-A-S-A-K. Kasak itu artinya yang ini melekat dengan sebuah ketertarikan kepada Tuhan. Jadi kalau mau dibicarakan begini, seperti sebuah hobi. Hobinya Musa apa sih? Hobinya Musa adalah hatinya tertarik kepada Tuhan melebihi membicarakan yang lain daripada dia lebih membicarakan Tuhan lebih baik daripada membicarakan hal yang lain. Ada orang yang tidak mengerti politik tapi bicara politik lebih banyak dari bicara kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang tidak mengerti bisnis tapi dia bicara bisnis lebih banyak daripada orang yang mungkin mengerti. Tapi sekalipun saudara dan saya mengerti semuanya itu, Tuhan mau kita lebih kasak. Kasak itu adalah hati yang melekat, hati yang tertarik hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi hobi Bapak Ibu? Harusnya Yesus menjadi hobi utama kita. Amin. Musa jatuh cinta kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ke-8 berkata begini, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Wow. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Melekat kepadamu. Suka dengar firman, suka dengar hal-hal rohani,
mengerti tentang isi hati Tuhan. Dan supaya percaya sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan sampai kita terpikat dengan hal-hal dunia yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hati yang terpikat dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hati saya mau terpikat dengan Tuhan, melebihi hal-hal dunia ini. Dan saya percaya Tuhan mau keterpikatan kita harus kepada hal-hal ilahi, dan bukan kepada hal-hal yang membinasakan kita. Amin. Alkitab katakan bahwa cinta kita kepada dunia ini, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan ada dalam penjagaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kita. Bahkan Alkitab katakan ketika Bapak Ibu tidur tadi malam, Tuhan yang jaga kita. Benar? Tuhan yang lindungi kita. Kita boleh punya orang yang jaga rumah kita, tapi mereka tidak bisa melindungi kita 100%. Benar? Mereka tidak bisa sampai dalam kamar tidur kita. Mereka hanya ada di bagian depan rumah kita mungkin, kelilingi rumah kita, iya. Tapi hal-hal pribadi mereka nggak bisa sentuh. Tapi Tuhan menjaga kita sampai hal-hal yang Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa tahu pun, yang bisa lihat pun Tuhan jaga kita. Amin. Saat kita beristirahat pun, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita. Kita tidak dapat berlindung kepada manusia, tidak dapat berlindung pada jabatan, tidak dapat berlindung kepada kekayaan kita. Tapi kita hanya bisa berlindung pada Tuhan, tempat naungan kita, tempat perlindungan kita yang abadi. Dan biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, terus terpikat kepadanya. Kasak itu artinya tertarik kepada Tuhan, terpikat kepada Tuhan. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini, mari kita bangun hati kita untuk terpikat kepada Tuhan. Merindukan Tuhan lebih daripada segalanya. Hal yang kedua adalah kita lihat Mazmur 91 ayat 14. Berkata begini, sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kata kunci di sini adalah mengenal. Kata mengenal di sini dipakai bahasa Ibrani yaitu yada. Yada itu Y-A-D-A-H. Yada itu artinya mengenal secara pribadi. Wow. Kalau kita perhatikan Matius pasal 7, 21-22, Tuhan pernah berkata begini, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan, bukan setiap orang yang bernubuat, bukan semua orang yang mengusir setan, yang mengadakan mujizat demi namaku, tapi Tuhan berkata, aku menolak mereka, karena mereka tidak mengenal aku. Matius pasal 7 ayat 21-22 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, biarkan kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ini orang-orang yang bukan tidak pelayanan, mereka pelayanan, mungkin jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, kamu tidak yada. Yada itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya intim dengan Tuhan. Seperti hubungan suami dan istri, itu yada. Kata ini pertama kali ditulis dalam Kejadian pasal 4, ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh dipakai kata yada. Kita harus memiliki yang namanya yadah, ada keintiman, mengenal Tuhan. Melalui apa? Panggilan untuk berdoa, panggilan untuk dengar firman, panggilan untuk baca firman Tuhan. Itu adalah cara Bapak, Ibu, dan saya mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong kita. Jika setiap kita ingin mengenal Tuhan secara pribadi, kenalilah Tuhan lewat firman Tuhan. Kenalilah Tuhan lewat saudara dan saya datang dan berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kenalilah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan semakin intim dengan Tuhan. Orang intim dengan Tuhan, keintiman suami dan istri, maka melahirkan anak-anak di rumah.
Kalau Bapak Ibu melihat perkara-perkara besar, ilahi lahir dalam hidup kita, maka harus ada sebuah keintiman. Amin. Mari kita belajar mengenali Tuhan kita, karena Ia adalah benteng kita yang terus menjaga kita daripada serangan tipu daya setan. Banyak kali orang tidak berdoa, maka dia mudah jatuh di dalam dosa. Ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, maka dia mudah untuk ditipu oleh setan. Tapi ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak mudah ditipu oleh setan, tapi menurut kitab Daniel, kita akan menjadi kuat dan kita akan bertindak. Amin. Jadi hal yang pertama tadi, kita bukan cuma melekat kepada Tuhan. Yang kedua bukan cuma mengenal Tuhan. Tapi yang ketiga adalah kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat yang kedua berkata, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Percaya kepada Tuhan. Allahku yang ku percayai. Agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Agar setiap kita mengalami penjagaan Tuhan, belajar believe Jesus. Belajar percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu memiliki hati berharap dan mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada sesuatu. Bapak Ibu bisa lihat Mazmur 119 ayat 81. Daud berkata, habis jiwaku merindukanmu. Merindukan keselamatanmu. Mazmur 119 ayat 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Ini orang yang percaya kepada Tuhan. Habis jiwaku merindukan-Mu. Wow. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendaknya Daud. Dia hanya berikan untuk Tuhan. Semuanya dia berikan untuk Tuhan. Daud tidak memberikan jiwanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tidak memberikan pikiran perasaannya untuk sakit hati. Tidak memberikan perasaan dan kehendaknya untuk kegagalan dia hari-hari kemarin. Tidak memberikan perasaan dan kehendaknya untuk menyimpan sesuatu yang tidak berguna. Tapi haus jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman. Kalau kita lihat ratapan pasal 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Alkitab berkata bahwa tidak semua orang mengalami penjagaan Tuhan. Hanya mereka yang percaya kepadanya. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ketika Bapak Ibu datang pagi hari ini dengan berkata, Tuhan, aku merindukan Engkau lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada berkat, lebih daripada aku mengharapkan kesembuhan, lebih daripada aku mengharapkan pertolongan pemulihan, aku mengharapkan firman-Mu, maka itu namanya percaya. Amin. Mari kita belajar yakin kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup melindungi, Dia sanggup menyertai langkah-langkah saudara dan saya. Dan kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hal pertama adalah kita melekat kepada Tuhan. Hal kedua, kita belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Hal ketiga, belajar percaya kepada Tuhan. Dan hal keempat adalah belajar berdoa kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 15 berkata begini, bila ia berseru kepada, kata berseru adalah kata berdoa kepada Tuhan. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau disertai Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diluputkan? Berapa banyak kita yang mau dimuliakan oleh Tuhan? Ada yang lebih hebat dari orang kaya. Ada yang lebih hebat dari diberkati Tuhan, yaitu dimuliakan oleh Tuhan. Kapan itu terjadi? Doa. Saat tidak ada air untuk diminum, saat tidak ada makanan untuk dimakan pada waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Alkitab berkata, Musa berseru. Kata berseru ini saya coba lihat bahasa Ibraninya dipakai kata G-A-R-A, gara.
Gara itu artinya memiliki arti untuk memanggil datang. Untuk memanggil datang. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, itu salah satu cara menghadirkan Tuhan. Makanya ketika Bapak Ibu lihat, ketika saya doakan Bapak Ibu dalam nama Yesus, saya nggak berkata, saya pakai firman Tuhan, karena itu cara untuk memanggil Tuhan datang. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu berdoa, memproklamirkan firman, mengucapkan firman kembali, maka Bapak Ibu memanggil Tuhan datang, itu gara. Wow, Alkitab katakan begini, aku akan memuliakannya, aku akan meluputkannya, dan memuliakannya. Bila ia berseru, berseru adalah gara. Wow, memanggil datang, memanggil siapa datang? Memanggil Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang dan berseru-seru, maka Tuhan akan datang. Ada banyak orang yang tidak mau berdoa, sehingga dia tidak melihat kehadiran Tuhan bersama-sama dengan dia, dan tidak melihat penjagaan Tuhan atas hidupnya. Semakin Bapak Ibu dan saya suka berdoa, banyak berdoa, maka Bapak Ibu akan melihat proteksi Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan sempurna. Mika pasal 3 ayat yang keempat. Coba kita lihat firman Tuhan. Mika pasal 3 ayat yang keempat. Mika pasal 3 ayat yang keempat. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Tapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Bapak Ibu mungkin bisa berdoa, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan kebenaran firman, menghidupi firman dan berseru kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, hal-hal ajaib yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita terus hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini adalah waktunya untuk saudara dan saya datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab ia berkenan ditemui oleh kita. Berserulah kepadanya, sebab ia dekat. Kan kata gara itu artinya memanggil datang. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Bapak Ibu akan melihat jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kita akan melihat kelepasan, pemulihan, kesembuhan, hal-hal ajaib. Apapun masalah kita hari ini, saya percaya ketika Bapak Ibu menghadirkan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dia akan menjadi penjagaan dalam hidup saudara, perlindungan bagi hidup saudara. Hari-hari hidup saudara dan saya, kita butuh penjagaan Tuhan. Hari-hari hidup kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita butuh melekat kepada Tuhan. Kita butuh mengenal nama Tuhan. Kita butuh percaya kepada Tuhan. Dan kita butuh datang berdoa kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukan ini dengan konsisten, maka akan ada penjagaan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 ini akan menjadi bagian kita. Itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada bagian saudara dan saya. Mari kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Belajar untuk mengenal nama Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan belajar untuk terus berdoa di hadapan Tuhan. Maka saya lihat bahwa kehidupan Anda dan saya, persoalan masalah yang kita lalui, tidak akan menggentarkan kita. Karena Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tuhan berkati Bapak Ibu yang percaya dan diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan.